Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang menjawab pertanyaan simbol-simbol dari tes wartek psikotes. Tes wartek psikotes. Tes wartek psikotes. Simbol gambar dalam psikotes itu gambarnya sudah baku seperti ini, yang biasanya diuji pada saat ada kesempatan mengikuti tes TNI, Polri, atau kepegawaian lain, ya. Dengan posisi seperti ini gambarnya yang pertama, misalnya gambarnya pada kolom 1, misalnya kolom titik, garis di atas agak melengkung, 3 garis vertikal dan titik di sudut, tergaris 2 garis yang memotong, 1 melintang dan 1 miring. Selanjutnya ada 2 garis, ada 2 garis horizontal dan vertikal. Ada beberapa titik yang harus kita hubungkan. Terusnya yang ke-8 itu adalah namanya garis lengkung setengah lingkaran, setengah lingkaran yang menghadap ke bawah. Ini biasanya hasil gambar yang digambar oleh peserta tes wartek, membuat keterangan-keterangan yang digambar melalui gambar teks, menggambar dari kolom gambar 1 diberi keterangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 8, nomor 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dijelaskan keterangannya. Dan nomor urut itu biasanya ditulis di atasnya, biasanya di atas, di luar kolom. Misalnya di sini buat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dibuat kolom. Logika, nomor 6 berarti ini nomor 6. Berarti kita tidak boleh menulis angka nomor urut di dalam kolom. Karena di dalam kolom adalah suatu gambar yang harus dilanjutkan gambarnya. Selanjutnya membuat nama pembuat peserta di bawahnya. Oke, kita akan coba menggambarnya nanti. Apa yang kita lakukan hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga akan bermanfaat. Oke, kita lanjutkan dengan proses menggambar. Oke, kita akan lanjutkan dengan menggambar tes wartek psikotes, ya. Tes wartek psikotes. Di bawahnya ada nama peserta, membuat nama di bawah. Sekalau selesai mengerjakan, dibuat tes, namanya di bawah sana, tes wartek psikotes. Kita rinci dulu apa yang harus kita gambar di dalamnya. Titik ini bermakna adaptasi
terhadap lingkungan. Adaptasi terhadap lingkungan, adaptasi terhadap lingkungan. Biasanya orang membuat gambar yang anak panah. Di sini kita buat anak panah di sini panah, atau sesuatu yang yang dipusatkan oleh titik ini sendiri. Artinya dalam kehidupan itu beradaptasi pada suatu poros. Ke dalam kehidupan manusia berpotensi untuk merujuk pada suatu pintu, beradaptasi dalam satu pintu dalam kehidupan itu. Sebelumnya kita lihat dulu kolom-kolom ini kan belum ada nomor. Mari kita nomori dalam nomor. Nomor itu biasanya di sini dibuat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8. Karena tidak ada nomor itu, tidak ada baku kita buat nomor itu menurut kehendak kita sendiri. Mau dari mana kita buat nomor? Sekarang kita buat nomor dari nomornya kita buat dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita buat nomor 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti boleh juga kita buat nomornya dari sini, dari misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau kita buat lagi misalnya nomornya, misalnya kita buat di sini nomornya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diperbolehkan karena tidak ada baku cara membuat nomor urut itu sendiri. Nomor urut itu tidak ada yang baku. Diperbolehkan. Oke. Kita perhatikan tadi hakikat kehidupan. Nah, kita perhatikan lagi. Apa namanya? Kita lihat dari nomor 7 dan 8. 7 dan 8 itu adalah unsur-unsur kehidupan. Unsur kehidupan, dan unsur kehidupan. Selanjutnya adalah unsur benda-benda mati. 1 benda, nomor 5 benda mati, nomor 6 benda mati. 7, 2 dan 1 juga kehidupan dalam proses kehidupan yang bukan merujuk kepada kehidupan itu. Kita lihat nomor 1, coba kita buat nomor 1. Kita buat nomor 1 sini, kita buat kita unsur kehidupan. Prosesnya misal kita buat unsur kehidupan. Dari awal kita buat.
Unsur kehidupan. Nomor 1 itu adalah proses kehidupan. Dalam kehidupan kita selalu kita bertemu dengan namanya flora. Nah, di dalam kehidupan kita. Nah, kita buat flora nomor 1. Ada kenapa flora? Dalam arti ini adalah namanya inti dari kelopak kehidupan itu sendiri. Yaitu menghasilkan serbuk sari. Nah, menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari itu adalah inti dari kehidupan. Inti dari kehidupan, dari titik itu merupakan unsur kehidupan baru dalam kehidupan yang akan datang. Dari situ akan muncul kehidupan baru, akan berkembang menjadi lebih banyak lagi tanaman itu sendiri. Inti dari kehidupan itu. Nah, ini serbuk sarinya. Oke. Yang pertama. Yang selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 kita buat. 3 adalah unsur kebebasan. Kebebasan, apapun yang bermakna kebebasan, kehidupan bebas. Nah, kalau kehidupan bebas, sekarang kita buat namanya dalam kehidupan bebas. Kita buat kehidupan bebas itu misalnya kita buat ikan dalam unsur kebebasan. Ikan itu lebih bebas dari apapun, bisa berenang kemanapun, mau kemanapun, ya. Ini sisinya. Ikan yang berbenang di laut luas, lepas dan bebas. Kemanapun dia mau pergi, bebas. Kebebasan. Bermana kebebasan itu sendiri. Kan kehidupan, unsur kehidupan itu. Nah. Oke. Unsur kehidupan. Selanjutnya, kita akan membuat unsur kehidupan lagi pada unsur kehidupan selanjutnya yang pada nomor 7. Nomor 7, unsur kehidupan pada nomor 7. Ini ada titik-titik yang melengkung seperti ini. Melengkung ini adalah proses penggabungan. Kok digabungkan. Oke, kita gabungkan.
kita buat. Ya, kita buat kadal namanya ini. Kadal atau kata. Selanjutnya adalah namanya kehidupan, unsur kehidupan. Selanjutnya unsur yang merujuk kepada kebebasan berpendapat dan lain sebagainya adalah karena ini boleh karena dia ada merujuk kepada lingkaran ke atas, kebesaran seperti mahkota, seperti topi, kehormatan, rambut dan lain sebagainya. Mari kita buat sekarang namanya seperti rambut lah kira-kira. Rambut, kehormatan kaum perempuan misalnya. Kehormatan perempuan, rambut perempuan,
Hmm. Selanjutnya kita buat namanya, selanjutnya kita lain ini bermakna kompetisi. Kompetisi nomor 2, kompetisi bermakna kompetisi. Kompetisi. Mari kita gambar kompetisi. Misalnya kalau pohon kelapa rendah, pohon kelapa tinggi, pohon kelapa lebih tinggi lagi, itu adalah tingkatan pohon atau nama tingkatan dari kompetisi pertumbuhan. Tapi karena di sini adalah gambar yang bukan bentuk makhluk hidup, mari kita gambar yang lain. Misalnya boleh jadi di sini kita gambar namanya gedung yang bertingkat. Proses bertingkatan gedung adalah perbandingan antara yang si kaya dan si miskin, ataupun ada gedung mewah, gedung setengah mewah, atau gedung lebih sangat mewah, sangat mewah, gedung menjulang pencakar langit misalnya. Kali ini kita akan menggambar gedung, kita akan menggambar gedung. Gambar gedung. KP, gedung KP. Ini kita buat bank BNI. Selanjutnya kita buat lagi. Karena tadi 3, buat satu lagi. Lebih menjulang tinggi.
Ini kita buat namanya mall. Nah, ada kehidupan. Nah, selanjutnya kita buat adalah mengatasi suatu masalah. Mengatasi suatu masalah ini namanya titik ini adalah mengatasi suatu masalah kehidupan. Mengatasi masalah kehidupan. Sekarang kita buat untuk mengatasi masalah kehidupan. Dalam suatu kegelapan malam, kita akan membuat suatu lampu dalam kehidupan kita. Lampu. Yang akan menerangi masalah gelap dalam kegelapan kita itu sendiri. Lampu sorot. Lampu sorot. Selanjutnya, yang kehidupan kita ini selalu membutuhkan benda-benda yang menghasilkan makanan. Kita akan membuat makanan kotak. Kita gabungkan terlebih dahulu. Ya, kita gabungkan. Kita akan menghasilkan yang nomor ini adalah namanya realitas kehidupan. Pada suatu realitas kehidupan, kita selalu membutuhkan susu. Susu kita butuh dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membuat satu kotak susu bubuk. Denko. Denko Mil.
kebutuhan sehari-hari biasanya dihasilkan oleh sapi. Ini biasanya kita butuhkan. Ini dia realitas kehidupan susu. Selanjutnya, manusia biasanya membutuhkan ketika merasakan kehidupan punya masalah dari kompleksitas kehidupan itu sendiri. Kompleksitas kehidupan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan, ya biasanya kita mempunyai pasir, bagaimana cara mengangkatnya, bagaimana kita memindahkannya. Kita harus membutuhkan sesuatu. Nah, coba kita buat di sini, kita buat kita buat sekop sini, kita buat sekop untuk memindahkan pasir itu sendiri. Kita memindahkan pasir membutuhkan sekop. Nah, kita buat sekop sini, sekop. Nah, karena apa yang kita bawa, apa yang kita lakukan selalu mempunyai kompleksitas, mempunyai masalah. Dari permasalahan itu kita harus mempunyai sesuatu untuk memecahkan masalahnya. Nah, kita sekarang kita mau menggambar sebuah skop. Untuk mengangkat pasir itu sendiri. Nah, inilah prosesnya dari cara kita menjawab pertanyaan dari tes warteg itu sendiri. Tes warteg. Kita buat keterangan di bawahnya. Kita buat keterangan di bawahnya tadi. Nah, pada tes itu kita akan membahasnya tentang yang ditulis di bawahnya, keterangan itu. Ditulis di bawah keterangan. Kita pilih sesuai dengan yang paling kita sukai. Mana yang paling kita sukai, maka itu akan kita tulis di awal. Yang pertama, misalnya kita sukai nomor 6. Setelah kita tulis nomor 1, saya suka nomor 6. Saya suka nomor 6. Karena susu adalah menambah tenaga. Selanjutnya, ikan pada nomor 3. Ikan pada nomor 3 kesukaan saya. Ditulis di bawahnya kesukaan saya karena ikan sumber vitamin yang menambahkan kecerdasan, karena selain ikan juga menghasilkan minyak ikan untuk menambah kecerdasan bagi perkembangan kecerdasan anak. Selanjutnya adalah bunga yang kita pilih nomor 3 pada kolom nomor urut 4 itu bunga pada nomor 4 kesukaan saya karena bunga adalah suatu bentuk keindahan yang bisa kita nikmati, kita rasakan keindahan itu.
Selanjutnya nomor 8. Pada nomor 8 yang tidak mungkin kita lupakan adalah kesukaan saya, karena perempuan adalah sesuatu yang dapat manusia pendamping dalam berkarya, yaitu istri, yaitu pendorong doa seorang ibu adalah perempuan. Pada nomor 1 selanjutnya, nomor satu adalah lampu penerangan. Saya menulisnya keterangan di bawahnya karena saya suka, karena saya tidak akan pernah lepas dari penerangan, yaitu lampu sebagai pedoman petunjuk dalam perjalanan dan di kegelapan malam. Di kegelapan tentu biasanya kita berjalan menggunakan senter, atau kalau kita tidak ada senter kita gunakan obor pada zaman waktu dulu. Untuk sekarang kita gunakan senter atau penerangan atau lampu-lampu jalan. Selanjutnya adalah nomor 5. Skop. Mengapa saya gambar skop dari tangannya? Saya bisa terbantukan dengan alat skop untuk memindahkan pasir dan memindahkan barang-barang yang tidak bisa dipindahkan dengan sapu dan lain sebagainya, yaitu karena dia berbentuk serbu seperti pasir, maka saya membutuhkan skop untuk memindahkan ke suatu tempat pasir itu. Maka saya akan bisa terbantu dengan skop itu sendiri. Saya selanjutnya menyukai nomor 2, yaitu gedung-gedung pencakar langit. Itu namanya perkotaan, karena saya suka tinggal dimanapun juga, termasuk daerah perkotaan besar yang hiruk pikuknya saya tambahkan. Saya suka juga tinggal dimanapun, meskipun saya suka hidup di daerah perkotaan. Di daerah kota saya hidup suka, maka saya pilih hidup perkotaan. Untuk target kehidupan, saya ingin hidup berkarya di tengah kehidupan orang banyak, di perkotaan yang penuh dengan persaingan hidup. Ini kompetisi, makanya persaingan hidup gitu. Selanjutnya adalah nomor 7. Mengapa saya pilih kadal? Karena saya tidak suka menjadi kadal, atau bunglon yang bisa merubah-rubah dirinya hanya untuk mengharapkan pujian, apapun mengharap pujian. Karena saya ingin menjadikan patokan sebagai diri saya, bukan sebagai kadal atau bunglon itu sendiri. Saya ingin hidup mandiri, membantu sesama makhluk dan lain sebagainya. Makanya saya tidak mau ingin pujian, bekerja, apapun hasilnya insya Allah akan tercapai, dan targetnya tentu dengan ikhtiar dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah kita menulis nama. Kita menulis nama di sini, nama peserta. Misalnya kita tulis namanya Habib Muhammad Rizki, asal kota Lubuk Linggau. Itulah sekelumit dari penjelasan tes wartek. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan lanjutkan pada tes wartek psikotes selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.